Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffan Rokalingga dari Universitas Islam Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2032152 akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Yaitu nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Nah, apa sih perbedaan revolusi industri 4.0 dengan revolusi sebelum-sebelumnya? Pada revolusi industri 4.0 menghubungkan IoT atau Internet of Things dengan teknik manufaktur untuk memungkinkan sistem berbagai informasi. Ini juga menggabungkan teknologi mutakhir termasuk manufaktur, diktif, robotika, kecerdasan buatan, dan teknologi kognitif lainnya. Material canggih dan augmented reality yang tidak ada di era revolusi industri sebelum-sebelumnya. Nah, mengapa revolusi industri 4.0 ini bisa terjadi? Disebabkan manusia ingin mengatasi masalah-masalah yang dihadapi ketika memproduksi barang, seperti waktu yang lama dibuat menjadi waktu yang cepat, biaya yang mahal dibuat menjadi biaya yang murah dengan mesin. Lalu contoh dari revolusi industri 4.0 adalah retail. Itu menyoroti sentimen konsumen terhadap masalah-masalah yang dihadapi ketika memproduksi barang, seperti biaya yang mahal, waktu yang lama, dan contoh revolusi industri 4.0 adalah dari retail, itu menyoroti sentimen konsumen terhadap merek atau memprediksi pelanggan mana yang cenderung membeli produk tertentu. Dari manufaktur, contohnya adalah mengoptimalkan operasi rantai supply dan memprediksi kegagalan suku cadang mesin. Kalau dari agen perjalanan, contohnya bisa dari rencanakan liburan dengan kecerdasan AI. Dari medis, itu bisa membantu dokter dalam mengidentifikasi berbagai jenis sel kanker dan menemukan kelainan intrakranial secara real time. Nah, dampak dari revolusi industri 4.0 ini, bidang transportasinya itu seperti layanan transportasi berbaris daring seperti ojek online, Gojek, Grab, dan transportasi dari industri transformasi formal. Nah, lalu dalam retail personalisasi mengubah segalanya. Layanan dan pemasaran berada dalam satu garis. Saat ini sistem pembelanjaan di toko daring adalah memesan terlebih dahulu dan barang-barang dikemas lalu dikirim kepada Anda. Untuk saat ini itu adalah sesuatu yang hebat, namun artificial intelligence adalah teknologi prediksi kedepannya akan sangat mengagumkan dan berkembang lebih gila. Nah, dari bidang keuangan, itu lembaga keuangan juga termasuk jenis usaha yang terkena dampak revolusi industri. Banyak lembaga keuangan menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi penipuan dan ekuitas penelitian. Lalu dari asuransi, itu mulai menggunakan data dari perangkat yang dikenakan untuk memantau kesehatan dan sensor yang melacak kebiasaan mengemudi untuk menentukan harta dan mendorong kebiasaan yang lebih aman bagi pemegang polis. Nah, dari pertanian itu ada sistem mesin bertenaga artificial intelligence (AI) dapat mengukur populasi tanaman dan mendeteksi gulma atau hama dalam tanaman dan menggunakan penyemprot robot untuk secara tepat menerapkan herbisida. Lalu dari bidang kesehatan itu ada obat presisi, membantu dokter menganalisis urutan genom pasien, riwayat medis, dan gaya hidup. Nah, bagaimana sih strategi umum menghadapi revolusi industri 4.0? Yang pertama ada bisa dengan peningkatan barang dan material. Yang kedua ada tingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang ketiga bisa menggunakan Internet of Things atau IoT. Yang keempat pembuatan aturan dan kebijakan baru. Yang kelima bisa memperluas networking.
Nah, skill apa saja sih yang harus dibutuhkan di revolusi industri 4.0 ini? Kita bisa pemecahan masalah kompleks, bisa mulai belajar tentang berpikir kritis, kreatif, people management, berkoordinasi dengan orang lain, menambah relasi, kecerdasan emosional, service orientation, dan masih banyak lagi. Segitu dulu dari saya untuk menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.